Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wanda Yona akan menjelaskan mengenai tugas akhir saya yang berjudul Pengaruh Urban Sprawl terhadap Kondisi Psikota Studi Kasus di Kecamatan Bojongloa Kidul. Latar belakangnya, urban sprawl ini merupakan salah satu masalah perkotaan yang sering dihadapi oleh kota-kota besar. Menurut hasil sensus penduduk pada tahun 2020, Indonesia mengalami peningkatan penduduk sebanyak 32,56 juta jiwa dibandingkan dengan tahun 2010, dengan penghuni paling besar adalah Jawa Barat dengan jumlah penduduk 48 juta jiwa. Peningkatan jumlah penduduk inilah yang mengakibatkan peningkatan jumlah kebutuhan lahan semakin tinggi, akan tetapi ketersediaan lahan terbatas yang mengakibatkan nilai jual lahan semakin tinggi, terutama di daerah perkotaan. Hal ini yang mengakibatkan banyaknya penduduk yang memilih daerah pinggiran kota sebagai pemenuhan kehidupannya dibandingkan dengan pusat kota. Pada tahun 2005 terdapat 14 kecamatan di Kota Bandung yang mengalami urban sprawl, sedangkan pada tahun 2018 terdapat 28 kecamatan yang mengalami urban sprawl. Pada tahun 2018, 93,33% wilayah Kota Bandung telah mengalami urban sprawl, di mana Kecamatan Bojongloa Kidul ini merupakan salah satu kecamatan yang paling mengalami perubahan yang sangat signifikan, karena pada tahun 2005 berada di tipologi paling rendah, sedangkan tahun 2018 di tipologi yang paling tinggi. Untuk ruang lingkup wilayahnya, makronya adalah Kota Bandung, misalnya SW Katunyarga, dan mikronya Kecamatan Bojongloa Kidul. Untuk rumusan masalahnya, yang pertama belum diketahuinya kawasan terindikasi sprawl, yang kedua belum diketahuinya tipologi urban sprawl, yang ketiga belum diketahuinya pengaruh urban sprawl terhadap kondisi psikota, yang keempat belum diketahuinya faktor yang memicu terjadinya urban sprawl, yang kelima belum diketahuinya dampak yang ditimbulkan oleh urban sprawl. Untuk pertanyaan penelitiannya adalah sebagai berikut. Lalu rumusan masalah untuk pertanyaan penelitian umumnya, bagaimanakah pengaruh urban sprawl terhadap kondisi psikota di Kecamatan Bojongloa Kidul? Lalu ini adalah tujuannya, yaitu untuk mengetahui pengaruh urban sprawl terhadap kondisi psikota di Kecamatan Bojongloa Kidul. Lalu sasarannya yang pertama mengetahui perbandingan tipologi urban sprawl, yang kedua mengetahui faktor yang memicu terjadinya urban sprawl, yang ketiga mengetahui dampak yang ditimbulkan oleh urban sprawl, yang keempat memberikan saran dan rekomendasi yang relevan. Untuk manfaatnya adalah sebagai berikut. Dan ini adalah metode pendekatan studinya menggunakan mixed methods dan pendekatan induktif. Dengan metode pengumpulan datanya, ada studi literatur seperti data-data demografi, lalu observasi untuk mendapatkan peta kondisi fisik, lalu kuesioner untuk mendapatkan faktor dan dampak terjadinya urban sprawl. Untuk metode pengumpulan datanya, teknik non-probability sampling dan purposive sampling dengan menggunakan rumus Lopin. Untuk metode analisis datanya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah analisis identifikasi kawasan sprawl. Ini dengan cara menghitung kepadatan penduduk dan kepadatan bangunan, lalu dibobotkan menggunakan SNI, dan didapatkan bahwa pada tahun 2011 dan 2021 tidak mengalami perubahan, di mana Kelurahan Situsale dan Kelurahan Kebon Lega merupakan kompak, dan yang sprawl itu adalah Kelurahan Cibaduyut, Mekarwangi, Cibaduyut Wetan, dan Cibaduyut Kidul. Lalu ini ada pola urban sprawl-nya, di mana perkembangannya itu terjadi di wilayah Kecamatan Bojongloa Kidul arah utara ke selatan. Lalu analisis karakteristik sprawl dan klasifikasi rank kelas terdiri dari kepadatan penduduk, kepadatan bangunan, jarak geografis ke CBD, dan ide highway street. Yang pertama, kepadatan penduduk, didapatkan bahwa yang mengalami perubahan adalah Kelurahan Kebon Lega yang pada awalnya kepadatan penduduknya sedang, tahun 2021 menjadi kepadatan penduduk yang tinggi. Lalu kepadatan bangunan didapatkan bahwa yang mengalami perubahan adalah Kelurahan Kebon Lega, di mana pada tahun 2011 ada di kepadatan penduduk sedang ke kepadatan penduduk tinggi. Lalu peta jarak CBD ini dihitung menggunakan jarak bangunan terjauh di kelurahan ke pusat kota Bandung. Didapatkan bahwa yang dekat itu adalah Kelurahan Situsale, Kebon Lega, dan Cibaduyut. Dan berikut adalah keterangannya. Lalu peta pembangunan dalam jangkauan jaringan jalan ini dihitung berdasarkan buffer jaringan jalan utama sejauh 100 meter, dan dihitung berapa jumlah bangunan baru di dalam buffer jaringan jalan tersebut. Lalu didapatkan bahwa ini highway street-nya adalah sebagai berikut. Lalu peta tipologi urban sprawl, analisis tersebut dibobotkan dan didapatkan bahwa tahun 2011 dan 2021 ini yang mengalami perubahan adalah Kelurahan Kebon Lega, di mana yang pada awalnya adalah tipologi 2 menjadi tipologi 1. Lalu ini adalah peta tata guna lahan digunakan sebagai inputan analisis ANOVA yang didapatkan melalui survei lapangan. Lalu ini ada pola jaringan jalan dan perubahannya. Ini ada peta fungsi bangunan dan perubahannya. Lalu ini adalah analisis pengaruh urban sprawl terhadap kondisi fisik kota yang didapatkan bahwa seluruh variabel kondisi fisik ini semuanya itu layak untuk diuji ANOVA. Untuk tata guna lahan, antara tipologi dan persentase perubahan tata guna lahan ini terdapat pengaruh, di mana nilai signifikansinya yaitu 0,006, artinya kurang dari 0,05. Lalu ini pola jaringan jalan juga terdapat pengaruh antara tipologi dengan persentase perubahan pola jaringan jalan dengan nilai signifikansinya 0,041. Lalu ini ada di fungsi bangunan, didapatkan bahwa nilai signifikansinya itu 0,034, bahwa terdapat pengaruh antara tipologi dan perubahan fungsi bangunan. Dan ini adalah kesimpulannya, di mana pada tahun 2011 dan 2021 ini tidak mengalami perubahan pada wilayah terindikasi sprawl. Dan yang kedua, pada tipologi urban sprawl, Kelurahan Kebon Lega ini mengalami perubahan dari tipologi 2 menjadi tipologi 1. Lalu yang ketiga ini terdapat pengaruh antara tipologi urban sprawl dengan persentase perubahan tata guna lahan, pola jaringan jalan, dan fungsi bangunan. Yang keempat, berdasarkan pengaruhnya, yang paling besar itu adalah tata guna lahan, yang kedua fungsi bangunan, dan yang ketiga itu pola jaringan jalan. Berdasarkan faktor terjadinya urban sprawl dari hasil penyebaran kuesioner, bahwa yang pertama itu peningkatan jumlah penduduk di wilayah tersebut,
Lalu yang kedua itu karena ada migrasi ini yang meningkat dari tahun 2011 ke 2021 sebanyak 75,89%. Yang ketiga, kesesuaian tata guna lahan dengan RDTR-nya itu 27,18% tidak sesuai. Lalu harga lahan yang lebih murah di pusat kota dan kemudahan aksesibilitas. Sedangkan dampaknya itu yang pertama ketergantungan akan kendaraan pribadi. Lalu ada gangguan kesehatan dalam kurun waktu 1 tahun terakhir, di mana gangguan tersebut adalah COVID-19, DBD, obesitas, dan darah tinggi. Lalu meningkatnya angka kriminalitas, terutama curanmor. Yang keempat ini bencana banjir dengan tinggi kurang lebih 50 cm dengan kurun waktu surut 1 jam. Yang kelima, sering mengalami kemacetan. Untuk rekomendasinya, yang pertama melakukan kerjasama dengan kota satelit seperti pemerataan pembangunan, lalu melakukan pengendalian peningkatan jumlah penduduk dengan KB, lalu meningkatkan pengawasan terhadap pengendalian pemanfaatan pola ruang di RDTR, lalu melaksanakan rencana pengoptimalan jaringan jalan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan yaitu kemacetan. Yang kelima, melaksanakan rencana pengembangan angkutan umum di jalur koridor 8 dan koridor 9 untuk mengatasi kemacetan dan meningkatkan ketertarikan masyarakat untuk menggunakan angkutan umum. Yang keenam, melaksanakan rencana pengembangan drainase primer pada sungai Cikakak dan sekunder. Lalu rencana pengembangan sistem persampahan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan oleh urban sprawl yaitu banjir. Yang ketujuh, meningkatkan RTH sesuai dengan RT RW. Yang kedelapan, melaksanakan misi dalam RPJMD yang berbunyi membangun masyarakat yang humanis, agamis, berkualitas, dan berdaya saing dengan membentuk program baik penyuluhan atau pengembangan kreativitas masyarakat untuk mengatasi dampak sosial dari urban sprawl. Yang kesembilan, melaksanakan misi dalam RPJM atau RPJPD, yaitu mewujudkan kota Bandung yang nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur, serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas agar fenomena urban sprawl ini lebih teratur dan berwawasan lingkungan. Dan yang ke-10 adalah menerapkan konsep complexity dengan meningkatkan karakteristik urban form, sustainability, urban life, dan smart environment. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.